Dua, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 pada mata kuliah inovasi dan pembelajaran akan menjelaskan mengenai artikel yang sudah kami buat mengenai kajian etnoscience dalam proses pembuatan bubur sumsum dalam pembelajaran IPA. Hal pertama akan dijelaskan oleh Siti Juleha. Kepada Siti Juleha disilakan. Oke, baik. Terima kasih. Kepada Siti Juleha disilakan. Ya, benar. Oke, langsung aja ke pendahuluan, di mana penelitian kita ini mengenai bubur sumsum, di mana di dalamnya itu berisi tentang ilmu pengetahuan alam, merupakan salah satu ranah etnoscience yang mempelajari mengenai kondisi alam dan gejala yang terjadi di alam beserta isinya, serta fenomena yang terjadi di dalamnya. Di mana IPA dianggap penting untuk dipelajari karena di dalam pembelajaran IPA juga terdapat penemuan-penemuan, bukan sekedar kumpulan pengetahuan mengenai fakta, konsep, dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, namun pembelajaran IPA atau sains juga memiliki peran penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan, di mana pada umumnya masyarakat telah memiliki pengetahuan tertentu yang menjadi sistem pengetahuan dan kognisi yang khas dari budaya masyarakat di daerahnya, serta pengetahuan asli yang dimiliki masyarakat dalam bentuk bahasa, adat istiadat, budaya, dan teknologi yang diciptakan oleh suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat pengetahuan ilmu yang disebut dengan etnoscience. Di mana etnoscience sendiri ini merupakan salah satu berasal dari budaya. Sebentar. Dengan tujuan dianggap dalam budaya yang dimana etnoscience juga dianggap sebagai pendidikan ilmiah yang dianjurkan untuk diterapkan di Indonesia karena IPA berbasis etnoscience ini meliputi evaluasi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang sesuai dengan standar evaluasi yang tertera dalam kurikulum, khususnya kurikulum 2013. Selain itu juga, etnoscience ini mempelajari pengetahuan ilmiah yang ada di budaya masyarakat yang menekankan pentingnya mengintegrasikan etnoscience ke dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan pemahaman siswa dan apresiasi terhadap budaya lokal. Penelitian ini juga berfokus pada bubur sumsum, yaitu makanan tradisional yang pembuatannya mengandung konsep-konsep sains, di mana memiliki tujuan yaitu merekonstruksi pengetahuan tradisional pembuatan bubur sumsum menjadi sains ilmiah yang menghubungkannya dengan materi IPA. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sriani. Kepada Sriani disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu metodologi. Nah, penelitian ini tuh merupakan penelitian lapangan, di mana penelitian ini tuh lebih menitik beratkan dari data yang telah dikumpulkan dari narasumber. Nah, dalam pelaksanaannya, penulis itu melakukan pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Objek penelitian ini ialah pembuatan bubur sumsum. Nah, sedangkan subjeknya yaitu Ibu Kamisah yang bertempat tinggal di Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas dengan usianya yang 65 tahun.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif disebut juga dengan deskriptif kualitatif. Nah, data dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui pembuatan bubur sumsum itu sendiri. Next. Untuk melakukan analisis data dilakukan 3 tahapan, yaitu ada reduksi data, kemudian data display, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya itu terkait result and discussion, yang mana penelitian ini melakukan eksplorasi pengetahuan asli yang dimiliki oleh masyarakat mengenai proses pembuatan bubur sumsum. Data hasil penelitian tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam sains ilmiah dan ditentukan dari materi IPA yang terkait yang dihasilkan di sajian dalam tabel 1. Nah, tabel 1 itu sendiri rekonstruksi sains asli menjadi sains ilmiah. Dengan pertanyaan atau topik apa yang dimaksud dengan bubur sumsum, dengan sains asli makanan yang memang terbuat dari tepung, kemudian sains ilmiahnya bubur sumsum merupakan makanan yang berasal dari tepung beras. Nah, ini masuk ke dalam materi IPA terkait yaitu zat makanan atau perubahan kimia. Boleh ke bawah? Nah, ini adalah gambar dari bubur sumsum itu sendiri. Bubur sumsum itu sendiri terbentuk karena adanya proses gelatinisasi, yang mana menjadi contoh dari perubahan kimia itu sendiri. Boleh next ke bawah? Oke, stop. Nah, yang mana granula pati ini memiliki sifat yang tidak dapat larut dalam air dingin, namun dapat mengembang dengan adanya air panas. Nah, bagaimana proses pembuatan bubur sumsum itu sendiri? Yaitu mencampur tepung dengan ke bawah. Mencampur tepung beras dengan air lalu diaduk hingga larut. Nah, agar bubur tidak bergelindir, tepung akan menyerap kelembaban udara di sekitar. Apabila tepung dicampur dengan diaduk, maka dapat menggumpal. Nah, itu tuh termasuk proses dari suspensi. Jadi termasuk keterkaitan IPA-nya itu pada materi suspensi. Boleh ke bawah? Nah, kemudian pada saat dicampur dengan air, tepung beras tidak larut dalam air meskipun campuran ini diaduk. Beberapa saat kemudian tepung terigu akan memisah mengalami sedimentasi. Campuran ini yang disebut sebagai suspensi itu sendiri. Boleh ke bawah? Selanjutnya yaitu memanaskan santan dalam panci yang mana agar terjadinya proses pendidihan. Nah, santan sendiri kan merupakan emulsasi minyak dalam air yang alami berwarna putih gitu. Nah, itu termasuk ke dalam materinya itu koloid perpindahan panas secara konveksi. Nah, pada skala rumah tangga, ekstraksi santan dilakukan dengan cara memeras parutan kelapa segar sudah dicampur dengan air panas atau hangat. Nah, santan yang memiliki fase terdispersi cair ke bawah terdispersi cair itu ketika kena air gitu. Karena merebus santan, maka santan akan mendidih dan santan yang bersuhu panas di bagian bawah akan naik dan air yang bersuhu dingin akan bergerak turun kemudian menjadi perputaran secara konveksi. Kemudian yang keempat itu menambahkan garam. Nah, penambahan garam dalam sumsum itu sendiri itu termasuk ke dalam materi IPA integritasnya itu zat aditif gitu. Zat aditif yang ditambahkan ke makanan atau minuman untuk memberikan rasa gurih pada makanan tersebut. Next, ke bawah. Kemudian menambahkan daun pandan. Nah, daun pandan ini sendiri juga termasuk ke dalam zat aditif seperti garam, karena nanti akan memperoleh bau atau penambahan bau agar menjadi harum pada santan tersebut. Boleh ke bawah? Next. Kemudian selanjutnya itu menuang campuran beras dengan air ke dalam santan lalu kecilkan api. Nah, diaduk supaya bubur menjadi kental dan tidak menggumpal. Nah, ini tuh termasuk ke dalam terintegritasnya itu makromolekul dan perubahan kimia. Karena di situ kan karbohidrat merupakan komponen utama yang dijumpai pada tepung beras. Kemudian pati. Next. Boleh ke bawah lagi. Nah, kemudian pati atau amilum merupakan karbohidrat yang kompleks. Nah, pati sendiri kan merupakan penyusun utama tepung beras.
Kemudian kadar pati dalam tepung beras cukup tinggi, yaitu mencapai 67,68% saat dimasak. Nah, jadi ketika granula pati dipanaskan dengan next. Jadi ketika granula pati dipanaskan dengan air yang cukup sehingga terjadi pengembangan granula pati dan menghasilkan cairan yang kental untuk memberikan kualitas produk yang diinginkan. Boleh ke bawah? Kemudian penambahan juru atau melarutkan gula. Nah, ini juga termasuk ke dalam zat aditif atau larutan serta senyawa kimia karena gula merupakan karbohidrat, kemudian gula merupakan sukrosa, juru atau larutan gula juga yang ditambahkan pada bubur sumsum bertujuan untuk meningkatkan cita rasa makanan menjadi lebih enak dan lebih gurih lagi. Next ke bawah. Lalu yang terakhir yaitu manfaat dari bubur sumsum ini termasuk ke dalam mata pelajaran IPA-nya itu pada zat makanan gitu. Karena tepung beras sendiri menjadi sumber utama sumsum karena mengandung karbohidrat, lalu di mana karbohidrat ini juga merupakan jenis karbohidrat tinggi serat yang akan dicerna lebih lama oleh tubuh sehingga akan menimbulkan efek kenyang gitu. Selain itu bubur juga next ke bawah. Selain itu bubur sumsum juga kan tadi sudah terdapat bahan-bahan lain seperti santan, kemudian gula. Nah, itu tuh memiliki khasiatnya masing-masing gitu, memiliki nutrisi, vitamin, serta serat yang memang dapat menjaga kesehatan usus dan lain halnya dalam tubuh kita. Selanjutnya akan disilakan atau dijelaskan oleh Siti Rodatul Jannah. Disilakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada pembahasan yang mana kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Berbagai kebudayaan masyarakat tersebut mengandung pengetahuan asli yang dimiliki oleh masyarakatnya yang dapat direkonstruksi atau dipadukan ke dalam sains ilmiah itu sendiri. Nah, kemudian hasil rekonstruksi antara sains asli masyarakat setempat terkait bubur sumsum ke dalam pengetahuan ilmiah memberikan makna secara ilmiah terhadap kepercayaan yang telah melekat pada budaya atau kepercayaan masyarakat tersebut. Pada tabel 1 atau pada hasil pengamatan ya, itu diketahui bahwa proses pembuatan bubur sumsum yang telah direkonstruksi menjadi sains ilmiah dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi siswa karena keterkaitan atau keterpaduannya dengan materi IPA itu sendiri yang sangat beragam. Nah, misalnya itu pada materi campuran, tepung terigu yang dicampurkan dengan air tidak akan membentuk larutan karena kan tidak akan menyatu antara terigu dengan air itu sendiri. Nah, tepung dan air akan terpisah gitu. Nah, meskipun tepung dan air terlihat seperti tercampur ketika diaduk, nyatanya, beberapa detik kemudian campuran tersebut itu akan, memisahkan kembali gitu atau akan mengendap. Nah, campuran seperti ini disebut sebagai campuran heterogen yang mana, tidak menyatu gitu, beda dengan, larutan yang homogen. Lebih tepatnya, dinamakan dengan suspensi. Nah, selanjutnya itu campuran tersebut akan dicampur kembali dengan santan. Santan ini juga dapat dikaitkan dengan, materi IPA SMP yaitu, tentang koloid. Nah, selanjutnya itu campuran ini akan mengalami proses pemanasan hingga mengalami gelatinisasi sampai mengental. Sudah dijelaskan juga ya bahwa gelatinisasi itu, dari yang tadinya berbentuk cair menjadi kental karena adanya, suhu panas gitu. Nah, hal ini juga dapat dikaitkan dengan materi perubahan kimia. Mengingat gelatinisasi termasuk salah satu perubahan kimia yang dapat terjadi. Nah, berdasarkan hasil rekonstruksi sains asli dalam masyarakat, oke, yang pertama itu berkaitan dengan materi perubahan kimia pada kompetisi dasar 3.3 yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur atau senyawa, sifat kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetisi dasar 4.3 yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika, dan perubahan kimia atau, pemisahan campuran. Nah, selanjutnya itu yang kedua berkaitan dengan materi campuran atau campuran yang homogen, larutan. Nah, kalau tadi kan tepung sama cair itu heterogen ya, yang mana, terjadi pemisahan gitu. Nah, serta kalau ini namanya, homogen, serta campuran heterogen. Dan pada KD 3.3 yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur atau senyawa, sifat, fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan, pada KD 4.3 yaitu menyajikan hasil
penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Nah, konsep sains dalam pembuatan bubur sumsum ini juga berkaitan dengan boleh di-slide? Boleh di-slide. Berkaitan dengan, campuran homogen ya, khususnya larutan juruh. Nah, juruh ini sendiri merupakan larutan gula yang merupakan salah satu contoh larutan. Hal ini dikarenakan karena gula yang dilarutkan dalam air, partikel-partikelnya sudah tidak dapat dibedakan kembali atau sudah tercampur gitu, beda dengan larutan tepung yang tadi. Nah, kemudian larutan gula termasuk ke dalam larutan non-elektrolit karena tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan campuran heterogen yaitu suspensi ialah pada saat tepung dicampur ke air, tepung beras tidak larut, dalam air. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan materi perpindahan panas secara konveksi dalam KD 3.4, yaitu memahami konsep suhu pemuaian, kalor perpindahan kalor, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme penjagaan kestabilan suhu tubuh pada manusia serta pada hewan. Dan KD 4.4 yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Nah, konsep sains dalam, pembuatan bubur sumsum ialah perpindahan panas secara konveksi ya, yang merupakan perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan dari partikel itu sendiri. Dan kemudian dari merebus santan itu merupakan contoh perpindahan panas secara konveksi. Karena ketika, santan direbus, maka santan akan mendidih dan santan yang bersuhu panas, di bagian bawah akan naik gitu. Dan air yang bersuhu dingin akan bergerak turun, kemudian terjadi perputaran secara konveksi. Dan kemudian yang keempat berkaitan dengan materi zat aditif. Apa sih zat aditif itu? Zat aditif itu zat yang bisa, bikin menarik, makanan gitu kayak teksturnya, warnanya, dan juga zat aditif itu, bisa mengawetkan makanan. Tapi kan kalau di sini pakainya zat aditif alami ya, kayak misal tadi gula. Kalau di bubur sumsum itu pakai gula zat aditif alami dan ada juga zat aditif, yang buatan atau sintesis gitu. Kemudian, eee konsep sains dalam pembuatan bubur sumsum ialah menjelaskan bahwa proses pembuatan bubur sumsum melibatkan adanya zat aditif, khususnya zat aditif alami dan tanpa penggunaan zat aditif sintesis atau buatan yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, zat aditif alami yang digunakan dalam pembuatan bubur sumsum ialah penambahan, seperti daun pandan, garam, dan gula. Dan kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan materi zat makanan dalam KD 3.5, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan kemudian, KD 4.5 yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang fungsi jenis-jenis bahan makanan bagi manusia. Konsep sains dalam pembuatan bubur sumsum ialah bubur sumsum mengandung berbagai zat makanan yang berperan penting bagi tubuh seperti karbohidrat. Nah, teman-teman juga tahu ya kalau, kita habis makan bubur sumsum itu, kenyang itu karena mengandung karbohidrat itu sendiri, walaupun tidak semaksimal seperti nasi atau kentang dan, makanan yang mengandung karbohidrat lainnya, yang berperan, untuk memberikan nutrisi dan energi bagi tubuh. Santan, pada bubur sumsum mengandung lemak tak jenuh yang bisa meningkatkan energi. Serta penambahan juruh atau larutan gula dalam bubur sumsum juga memiliki peran penting bagi tubuh, yaitu juruh atau larutan gula tersebut berasal dari gula Jawa yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh karena mengandung antioksidan. Nah, antioksidan itu sendiri berperan penting dalam melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya terkait solusi, silakan yang menjelaskan terkait bagian solusi. Oke, terima kasih. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan bubur sumsum sebagai makanan tradisional ini terdapat sains ilmiah yang merupakan hasil rekonstruksi dari pengetahuan asli yang diperoleh secara turun-temurun, di mana dari sains ilmiah tersebut terkait dengan materi IPA
SMP, yaitu campuran di mana tepung sebagai bahan dasar pembuatan bubur sumsum yang dicampur dengan air, yang di mana campuran ini tidak akan menyatu atau akan mengalami sedimentasi sehingga disebut dengan suspensi. Selain itu juga, penelitian ini juga dilatar belakangi oleh terbatasnya rekonstruksi sains asli atau pengetahuan tradisional dalam masyarakat menjadi sains ilmiah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Penelitian tentang etnosains dalam pembuatan bubur sumsum ini juga dinilai penting karena belum adanya analisis komprehensif mengenai topik ini, di mana tujuannya adalah untuk memvalidasi pengetahuan tradisional dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran IPA, meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal, dan meningkatkan minat belajar. Penelitian ini juga penting untuk mengetahui kebenaran potensi etnosains dan penerapannya dalam pembelajaran selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa metode, salah satunya yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dalam data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Ibu Kamisah sebagai warga desa Gerujugan yang berpengalaman dalam membuat bubur sumsum. Selain itu juga ada observasi pengamatan langsung, di mana pengamatan langsungnya ini terhadap bahan, alat, serta tahapan dalam proses pembuatan bubur sumsum, dan adanya proses dokumentasi pengambilan foto pada saat proses pembuatan bubur sumsum. Analisis datanya juga dilakukan melalui 3 tahap. Ada reduksi data, di mana pada tahap ini yaitu memfokuskan pada hal-hal penting, kemudian ada penyajian data, dan ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengetahuan apa yang didapat seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 1, penelitian menunjukkan rekonstruksi sains asli menjadi sains ilmiah meliputi pengertian bubur sumsum, terus proses pembuatan, penambahan bahan zat, yaitu zat aditif, proses pengerjaan, adanya dengan gelatinisasi, dan adanya penambahan gula. Serta rekonstruksi pengetahuan asli masyarakat menjadi sains ilmiah. Ini tuh dijelaskan dengan konsep ilmiah seperti tadi ada campuran, di mana campuran ini adanya suspensi dari tepung dan air, dan adanya koloid dari santan. Terus ada perubahan kimia, di mana ini tuh mencakup gelatinisasi pati, ada zat aditif, daun pandan dan gula, serta zat makanan seperti karbohidrat, lemak, dan antioksidan yang berasal dari gula Jawa, serta adanya juga perpindahan kalor pada konveksi pada saat merebus santan, di mana proses rekonstruksi ini juga menunjukkan bagaimana pengetahuan tradisional dapat diintegrasikan dengan sains ilmiah. Serta penelitian ini juga menunjukkan apa yang perlu dilakukan untuk kedepannya, itu tuh seperti menunjukkan bahwasanya proses pembuatan bubur sumsum dapat saja diintegrasikan ke dalam pembelajaran IPA di SMP terkait dengan beberapa kompetensi dasar, khususnya kurikulum 2013 seperti perubahan kimia, campuran, koloid, zat aditif, dan makanan, di mana penelitian ini juga selanjutnya dapat memperluas kajian etnosains ke makanan tradisional lainnya, mengembangkan modul pembelajaran berbasis etnosains, dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran berbasis etnosains dalam meningkatkan pemahaman konsep dan minat belajar siswa. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak. Itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai kajian etnosains yang sudah kami kaji bersama. Kurang-kurangnya mohon maaf. Saya Modata pamit undur diri. Mohon maaf kalau maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.